Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya full One Piece chapter 1191 dihidangkan juga oleh para leaker. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si hahaha. One Piece chapter 1191 mendapatkan judul There's Still Loki, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti masih ada Loki. One Piece kali ini mendapatkan jatah color cepirit, di mana Oda menggambarkan kru bajak laut topi jerami sedang bersama-sama dalam sebuah pesta afro. Chapter 1191 dibuka dengan kondisi Luffy yang masih sangat mengenaskan setelah pertarungan sengit melawan Imu. Tubuh Luffy dipenuhi darah. Dengan susah payah dia merangkak menuju tempat Gaban berada. Nafasnya tersengal-sengal dan dia sendiri tidak mengerti bagaimana dirinya masih bisa bertahan hidup setelah menerima serangan-serangan mematikan dari Imu. Luffy menyadari bahwa jika dia melepaskan wujud yang sedang digunakannya sekarang, kondisinya mungkin akan menjadi jauh lebih buruk. Dengan sisa tenaganya, Luffy terus memanggil Gaban. Dia menyebut lelaki tua itu sebagai Old Man dan Kizer, sambil terus terengah-engah dan menahan rasa sakit. Gaban kemudian menyadari bahwa salah satu lengannya telah hilang. Melihat kondisi Gaban, Luffy merasa bersalah, menyadari bahwa Gaban kehilangan lengannya ketika berusaha melindunginya. Namun Gaban langsung membantah rasa bersalah tersebut. Dia mengatakan bahwa Luffy tidak perlu bertindak bodoh, karena dirinya bertarung bukan hanya untuk melindungi Luffy, tetapi juga demi Elbaf. Gaban kemudian menyadari bahwa pertarungan tersebut sepertinya masih jauh dari selesai. Dia duduk dan menggunakan sepotong kain sebagai tourniquet untuk mengikat bagian lengannya yang terputus. Dengan cara itu, dia berusaha menghentikan pendarahan. Luffy kemudian bertanya-tanya tentang sosok Imu. Dia ingin mengetahui sebenarnya makhluk seperti apa yang sedang mereka hadapi. Gaban akhirnya memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang perlu mengetahui siapa Imu sebenarnya. Namun jika harus menggambarkannya dengan satu kata, Gaban menyebut Imu sebagai dewa. Di tempat lain, Imu terjatuh dengan keras ke wilayah Underworld. Beberapa hewan buas yang berada di sana mulai mendekati Imu sambil menggeram. Mereka mengeluarkan suara keras seperti geraman binatang yang bersiap menyerang. Namun Imu hanya melepaskan gelombang Conqueror's Haki. Dalam sekejap seluruh monster tersebut langsung kehilangan kesadaran dan jatuh. Imu kemudian teringat bahwa Gaban merupakan bagian dari kru Raja Bajak Laut. Dia juga mengingat bocah-bocah keparat yang pernah ditemuinya di Cat Valley. Imu mengakui bahwa dirinya tidak pernah menyangka mereka akan tumbuh menjadi sosok seperti sekarang. Dalam pikirannya, Imu menyesal karena dirinya seharusnya sudah menyelesaikan semuanya sejak hari itu. Bersama Rocks, seluruh orang tersebut seharusnya sudah disingkirkan. Kemudian Imu mulai berubah. Siluet transformasinya terlihat sangat mirip dengan sosok iblis raksasa yang tergambar dalam mural Elbaf. Tanduk Imu menjadi semakin panjang, cakar mulai muncul, ekspresinya berubah menjadi jauh lebih serius dan mengerikan dibandingkan sebelumnya. Setelah transformasi selesai, Imu langsung melesat kembali ke atas menuju medan pertempuran. Sementara itu, di pintu belakang bawah tanah Owl Library, Chopper merasa sangat lega. Dia akhirnya mengetahui bahwa seluruh buku ternyata berhasil diselamatkan. Robin menjelaskan bahwa Biblo berhasil menjaga setiap buku tersebut. Saul kemudian meminta Chopper mencoba berbicara dengan Biblo. Menurut Saul, Biblo seolah-olah sedang berusaha menyampaikan sesuatu kepada mereka, meskipun mereka belum memahami maksudnya. Chopper sendiri awalnya mengira Biblo memang hanya memiliki sifat pendiam. Namun Biblo kemudian mengeluarkan serangkaian suara aneh. Dia berbunyi seperti burung hantu dengan suara berulang-ulang. Chopper hanya bisa terdiam kebingungan setelah mendengarnya.
Ada kemungkinan Chopper memang tidak dapat memahami bahasa Biblo, sehingga dia terlihat sangat bingung dengan apa yang baru saja disampaikan makhluk tersebut. Cerita kemudian kembali ke medan pertempuran. Imu telah kembali ke lokasi Gaban dan Luffy. Kehadiran Imu langsung terasa mengerikan karena dia memancarkan gelombang Conqueror's Haki yang sangat besar. Dengan satu tangan, Imu bahkan mampu mengangkat bagian raksasa dari cabang Treasure Tree Adam. Suara kayu yang retak terdengar keras ketika cabang tersebut terangkat. Gaban dan Luffy langsung merasakan tekanan luar biasa. Luffy kembali menjerit kesakitan, sementara Gaban juga mengerang karena kondisi tubuhnya yang sudah sangat buruk. Untuk pertama kalinya, wujud baru Imu diperlihatkan secara penuh. Kini Imu memiliki 4 tanduk. 2 tanduk yang berada di bagian depan memanjang, jauh lebih besar, sehingga bentuknya menyerupai tanduk Hellboy. Tubuh Imu juga menjadi jauh lebih berotot dan kekar. Kedua lengannya berubah menjadi hitam pekat. Di lengan kirinya terlihat jelas tato Covenant. Sementara itu, cincin awan hitam bermata yang sebelumnya terlihat di sekitar Imu kini mengelilingi masing-masing lengannya dan juga bagian pinggangnya. Imu kemudian mengakui bahwa Gaban memang luar biasa. Menurut Imu, Gaban berhasil lolos dari teknik Honebami alias Bone Eater dengan hanya kehilangan 1 lengan. Gaban justru membalas bahwa seharusnya dirinya yang mengatakan hal tersebut. Menurut Gaban, jika Imu mampu berjalan begitu saja setelah menerima serangannya, maka dirinya justru terlihat seperti orang bodoh. Gaban bahkan bercanda pahit bahwa dirinya sudah tidak memiliki cukup tangan untuk bertepuk tangan sebagai bentuk penghormatan kepada Imu. Imu kemudian memperingatkan bahwa pada serangan berikutnya dirinya tidak akan menyisakan apapun. Luffy yang melihat Imu kembali terkejut karena wujud lawannya sekarang sudah berubah. Dia menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapannya memang Imu, tetapi penampilannya kini berbeda jauh. Gaban kemudian memerintahkan Luffy untuk membawa seluruh kru topi jerami keluar dari Elbaf. Namun Luffy langsung menolak. Ia bahkan tidak mau mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan Elbaf. Gaban kembali memperingatkannya bahwa Luffy pada dasarnya sudah berada di ambang kematian dan tidak akan banyak berguna jika tetap berada di medan perang. Namun Luffy membalas bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Gaban. Dengan kondisi hanya memiliki 1 lengan, Luffy mempertanyakan bagaimana mungkin Gaban masih mampu bertarung. Imu kemudian langsung menyerang keduanya. Ia kembali menggunakan teknik Honebami atau Bone Eater. Melihat serangan tersebut, Gaban langsung menyadari bahwa mereka harus melarikan diri. Namun Luffy hanya mampu memanggil Gaban dengan teriakan panik. Tepat sebelum serangan itu mengenai mereka, brak! Seseorang tiba-tiba muncul dan menghantam Imu dengan pukulan yang sangat kuat. Orang tersebut ternyata adalah Hajirudin. Dengan seluruh kekuatannya, Hajirudin melancarkan serangan andalannya, Gungnir. Serangan tersebut merupakan Spear of the Hero, teknik yang sebelumnya pernah digunakan Hajirudin untuk mengalahkan Magvice dalam pertarungan di Dressrosa. Pukulan itu berhasil menghantam Imu dan membuat tubuhnya terpental jauh menuju Treasure Tree Adam. Namun sebelum tubuh Imu menghantam pohon raksasa tersebut, Imu langsung membalas. Dari tubuhnya sejumlah bom api omen ditembakkan ke arah Hajirudin. Hajirudin segera mengangkat perisainya untuk melindungi dirinya. Ledakan besar pun terjadi. Perisai Hajirudin berhasil menahan serangan tersebut, tetapi kekuatannya begitu besar hingga perisai itu akhirnya hancur berkeping-keping. Sementara itu, tubuh Imu akhirnya menghantam Treasure Tree Adam. Hajirudin terengah-engah setelah serangan tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan serangan seperti itu mengenainya untuk kedua kalinya. Namun setelah melihat kondisi Luffy dan Gaban, ekspresi Hajirudin langsung berubah menjadi serius. Dia memanggil Gaban dengan sebutan Yasan, lalu terkejut melihat kondisi lengan Gaban yang telah terputus. Hajirudin tidak percaya bahwa salah satu lengan Gaban benar-benar telah ditebas. Gaban kemudian berterima kasih karena Hajirudin telah menyelamatkan mereka. Namun Gaban juga mengungkapkan kenyataan yang sangat mengerikan.
menurutnya Imu adalah makhluk abadi. Dengan kondisi seperti sekarang, Gaban tidak melihat cara bagi mereka untuk memenangkan pertarungan. Karena itu, Gaban meminta Hajirudin segera membawa Luffy keluar dari medan pertempuran. Mendengar hal tersebut, Hajirudin langsung memandang Luffy. Namun Luffy menolak. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak perlu, apalagi melarikan diri. Gaban kemudian kembali menegaskan bahwa Luffy sudah hampir mati. Dan dengan luka separah itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya dalam pertarungan. Namun Luffy justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa tubuhnya sedang meregenerasi luka-lukanya. Gaban langsung tidak percaya, baginya hal itu mustahil. Tetapi Luffy kemudian menjelaskan alasannya. Dia sudah menyimpan banyak makanan. Karena itu, menurut Luffy dirinya sudah siap untuk bertarung kembali. Seketika tubuh Luffy mulai berubah, perut dan tubuhnya membesar. Sementara pipinya menggembung seperti seseorang yang baru saja memakan makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Gaban sampai tidak habis thinking dengan logika Luffy. Menurutnya, makan sebanyak itu tidak berarti Luffy sudah bisa kembali bertarung. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan perdebatan, Omen kembali ditembakkan ke arah mereka. Luffy melihat bom-bom tersebut dan langsung panik. Namun Hajirudin bergerak lebih cepat. Dengan tangan kanannya, Hajirudin langsung mengangkat Luffy dan Gaban sekaligus, lalu menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi keduanya dari ledakan. Ledakan Omen menghantam punggung Hajirudin secara langsung. Luffy langsung berteriak memanggil namanya. Hajirudin menahan rasa sakit akibat serangan tersebut. Melihat keadaan semakin berbahaya, Gaban meminta Hajirudin mundur untuk sementara dan menyusun rencana. Hajirudin kemudian menurunkan Luffy dan Gaban. Namun sebagai seorang pejuang Elbaf, dia menolak untuk mundur begitu saja. Dia mengatakan bahwa Elbaf tidak akan pernah menyerah. Menurut Hajirudin, seorang pejuang harus selalu siap mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Mendengar perkataan tersebut, Gaban langsung menyebutnya bodoh. Dia memperingatkan Hajirudin bahwa jika terus seperti itu, dirinya benar-benar akan terbunuh. Namun Hajirudin justru memberikan jawaban yang sangat penting. Bahkan jika dirinya mati, masih ada Loki. Dan tepat pada saat itu, seseorang muncul dari kejauhan. Loki akhirnya tiba di medan pertempuran. Dengan penuh keyakinan, Loki membenarkan perkataan Hajirudin. Dia bahkan memanggil Hajirudin dengan sebutan Kyodai, yang berarti saudara atau brother. Dalam konteks ini, istilah tersebut tidak harus berarti saudara sedarah. Penggunaannya lebih mirip dengan bagaimana Franky menyebut Senior Pink sebagai Kyodai di Dressrosa, atau bagaimana Zoro menyebut Dory dan Brogy sebagai saudara. Namun setidaknya hubungan antara Loki dan Hajirudin kini mulai terlihat semakin dekat. Hajirudin pun terkejut melihat Loki. Loki kemudian memerintahkannya untuk mengambil posisi. Dan pada saat yang sama, Luffy tiba-tiba berdiri kembali. Dia bahkan terlihat sangat bersemangat. Luffy menyatakan bahwa dirinya juga sudah pulih sepenuhnya. Tubuhnya memang masih dipenuhi darah dan bekas luka, tetapi rasa sakit yang sebelumnya membuatnya hampir tidak bisa bergerak kini telah menghilang. Gaban hanya bisa memandang Luffy, Loki, dan Hajirudin dengan kebingungan. Dia bahkan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dengan orang-orang ini. Namun ketiganya sudah bersiap menghadapi Imu. Luffy mulai menarik kedua lengannya ke belakang. Loki mengangkat Raknir, senjata legendaris miliknya. Sementara Hajirudin mengambil posisi dengan kapaknya. Ketiganya kemudian mengambil posisi yang sangat mirip dengan persiapan untuk melancarkan serangan Sovereignty. Luffy pun ikut bergabung dengan kedua lengannya. Dia mengambil posisi yang mengingatkan pada teknik Gomu Gomu no Bazooka. Di hadapan mereka, Imu kembali berdiri dan kemudian Luffy, Loki, serta Hajirudin secara bersamaan melancarkan serangan gabungan Triple General Roaring Nation. Dalam versi Jepang, teknik tersebut dikenal sebagai Triple General Gokoku Sovereignty. Serangan gabungan dari dua raksasa Elbaf dan seorang Yonko akhirnya melesat menuju Imu. Pada akhir One Piece chapter 1191, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya lagi. Itu artinya minggu depan One Piece libur
lagi. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.